Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul karim yang kami hormati, para kiai, masyayikh, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat serta takbir kami. Wabil khusus kepada beliau al-mukarram Sayyidina wa murabbi ruhina Kiai Haji Ahmad Abdul Malik, yang kita harapkan keberkahan dan doa manfaat dari beliau juga yang kami hormati serta kami muliakan. Tidak lupa kepada seluruh jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Awwal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, para dewan juri, Ustadz Wahyudi sekaligus penggagas acara ini, dan Ustadz Ali yang telah meluangkan waktu dan tenaga beliau yang kami hormati dan kami muliakan. Tidak lupa pula kepada semua santri, satu nasib satu perjuangan yang kita nantikan kemajuannya dalam menuntut ilmu serta berkahan ilmu yang didapatkan yang kami hormati. Selawat serta salam Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya wasilah perkumpulan ini bisa menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hadirin yang dimuliakan, adanya saya di sini untuk memandu jalannya acara pada malam hari ini, yaitu melanjutkan acara lomba ceramah yang telah diselenggarakan pada hari kemarin. Sebelumnya saya akan bacakan nama-nama peserta lomba ceramah pada malam hari ini. Peserta yang sudah bertanding yaitu peserta nomor urut 1 Said Bagir Alka, peserta nomor urut 2 Muhammad Salman, peserta nomor urut 3 Said, peserta nomor urut 4 Ainul Muna, peserta nomor urut 5 Agus Yasin, peserta nomor 6 Ahmad Lutfi, peserta nomor urut 7 Abdul Rasyad, peserta nomor urut 8 Anan Fatna, peserta nomor urut 9 Ulul Fatu, peserta nomor urut 10 Akram Mahmud, peserta nomor urut 11 Fatur Razi, peserta nomor urut 12 Ahmad Sif. Dan nanti akan dilanjutkan dengan peserta nomor urut 13 Muhammad Nafi'un, peserta nomor urut 14 Sulaiman, peserta nomor urut 15 Lukman Hakim, peserta nomor urut 16 Muhammad Ahmad, peserta nomor urut 17 Arif Lutfi Rahman, peserta nomor urut 18 Muhammad Ali Masyar, peserta nomor urut 19 Irfan Maulana, peserta nomor urut 20 Muhammad Soleh, peserta nomor urut 21 Ainul Yakin, peserta nomor urut 22 Isanuddin, dan peserta nomor urut 23 Muhammad Ridho. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan kepada peserta selanjutnya. Peserta selanjutnya peserta dengan nomor urut 13 Ananda Muhammad Nafi'un. Kepada Ananda Muhammad Nafi'un kami persilakan. Mohon untuk mempersiapkan diri peserta nomor urut 14 Ananda Sulaiman.
sudah dipijit, itu menandakan bahwa berarti sudah 7 menitnya. Saya untuk memberhentikan apa yang disampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan nama satu-satu, bukan berarti mengayasakan saya kepada beliau. Yang saya hormati wabil khusus kepada Syekhul Ulama Abah Kiai Haji Abdul Hamid yang kita semua tunggu-tunggu doa dan manfaat ilmunya. Dan tidak lupa pada doa syirik yang kita semua tunggu-tunggu hasilnya. Dan apa yang menjadi paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bergabung dalam acara ini. Salawat dan salam Allah marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Yang artinya berarti sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia untuk menunjukkan kepada yang baik dan mencegah dari yang jelek dan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di atas ditunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik sampai beliau Nabi Musa alaihissalam merasa menginginkan keutamaan tersebut. Dia meminta kepada-Nya, yaitu, "Ya Allah, tatkala aku membaca kitab suci Taurat, aku temukan di dalamnya keutamaan umat yang tatkala Engkau bangkitkan kepada masyarakat, wajahnya bercahaya laksana bulan bernama. Ya Allah, jadikanlah itu sebagai umatku." Lalu Allah menjawab, "Tidak usah. Sesungguhnya kemuliaan dan kebaikan kepada umat kasihku, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Musa berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, tatkala aku membaca kitab suci Taurat, aku temukan di dalamnya umat yang tatkala Engkau bangkitkan kepada masyarakat, satu kali kepada mereka memasukkan ke surga dengan tanpa hisab. Satu dan tiga lagi Engkau masukkan ke surga dengan hisab yang ringan, dan satu dan tiga lagi Engkau masukkan ke surga setelah Engkau hapus dosa-dosanya." Allah menjawab, "Tidak usah. Ya Allah, jadikan itu sebagai umatmu." Lalu Allah menjawab, "Tidak usah. Sebelumnya Kau telah mengajarkan kebaikan kepada umat kekasihku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, jika demikian maka jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Allah menjawab, "Ya Musa, sesungguhnya aku telah memilih kepada umat pada zaman itu untuk menjadi rasulku. Maka lakukanlah apa yang aku perintahkan padamu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu." Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Musa alaihissalam yang sudah diutus menjadi nabi masih menginginkan umat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Syaratnya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan senantiasa bersyukur dan senantiasa berbahagia atas segala jadikan umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita bahagia? Dengan cara kita banyak kepada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Agar kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan agar untuk membuktikan mahabbah kita kepada beliau. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Allah kasih biar kiamati afdalu alaihi salatan." Yang artinya kurang lebih, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi marilah kita semua membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita semakin dekat dengan beliau, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu dari mana datangnya ayat tersebut. Bisa jadi ayat tersebut datang dari sesuatu yang hina, datang dari sesuatu yang kita anggap sepele. Seperti hanya Imam Ghazali, beliau terkenal dengan kealimannya, beliau terkenal dengan kemuliaannya, dan juga terkenal yang paling terkenal, yang paling kita percaya itu terkenal dengan karena kitab-kitabnya. Salah satunya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Tapi bagaimana beliau dapat
atas nama kita dan beliau. Kita jalankan antara tersebut meminum kita milik beliau dan beliau membiarkannya. Dari situlah Allah memberi kepada Imam Ghazali. Maka dari itu, marilah kita membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dari salawat tersebut. Marilah kita banyak agar kita dekat dengan Rasulullah SAW dan kita mendapat sabda beliau. Amin Allahumma amin. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli Nabi Muhammad. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya berbicara, saya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang menyakiti hati kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Pada dewan juri persilakan menyampaikan saran dan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sulaiman untuk ya akhirnya itu ya. Muhammad Nabiul untuk dalil serta keterangan Tuhan Rasulullah masih satu dalam dalil keterangan masih satu pembahasan cuma sedikit yang saya sampaikan untuk arti sebaiknya jangan ucapkan kurang lebih, nanti bingung kurang apa lebih. Yang jelas artinya adalah keterangannya atau maknanya atau mufradnya atau muradnya langsung jangan kurang lebih. Pertama, yang kedua itu tadi bagus jelas cepat, tapi alangkah baiknya dalam mengucapkan Rasulullah itu lebih jelas, jangan terlalu cepat kata Rasulullah supaya yang mereka itu lebih nyaman. Ya, jadi yang terlalu Rasulullah lebih Rasulullah yang jelas, yang lebih pas, alangkah lebih baik supaya yang menangkap itu lebih paham. Saya kira sekian. Silakan Ustaz. Sedikit ya dari beberapa peserta yang ikut perlombaan ceramah ini baru kita menemukan, ini yang kedua kali yang punya formatnya. Alhamdulillah ya. Kemudian sedikit kami tambahkan ketika antum untuk menyampaikan ceramah itu, kalau bisa jangan terlalu cepat, pelan saja biar jelas. Kalau cepat jelas nggak apa-apa, takutnya nanti cepat-cepat itu tidak jelas jadinya. Tapi dari segi pembahasan itu sangat berkesinambungan, sudah sangat bagus, menuntut dari atas sampai ke bawah. Tetap intinya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi nomor kitabnya di mana? Nurul Mustafa. Ya, bagus kalau bisa lagi disebutkan nama kitabnya, pengalamnya itu lebih bagus lagi, lebih yakin, lebih sikoh, lebih bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Itu pernah kita temukan di dalam kitab Sabilul Ibtigar, juga ada cerita itu menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi bagus, sudah bagus, cuman apa namanya? Jangan terlalu cepat, pelan saja ya. Tapi temanya, temanya sudah berkesinambungan, sudah bagus. Kemudian kalau bisa lagi sebutkan dari itu bersama kita sama penulisnya, itu lebih bagus lagi. Khususnya hadis. Hadis ketika kita masih ragu dengan sebuah hadis, misalkan contohnya itu kan hadisnya. Ketika kalau kita itu nanti ada keraguan dari dalam sebuah hadis, maka lebih bagus kita bilang itu kalau seandainya rawinya itu atau mantannya itu masih kita lakukannya. Tapi sudah bagus, ya bagus sudah. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas saran dan penilaiannya. Peserta selanjutnya beserta dengan nomor urut 14, Ananda Sulaiman. Kepada Ananda Sulaiman kami persilakan.
mempersiapkan diri beserta dengan nomor urut 15 Lukman Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada para habaib, para masyayikh, para ustaz dan para juri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tidak berarti mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Wabil khusus kepada Syekhana Rabbil Rahimina Abah Kiai Haji Abdul Malik yang kita semua harap-harapkan telah manfaat ilmunya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis ini tanpa ada sesuatu halangan apapun. Salawat serta salam Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat kepada manusia nanti di yaumul kiamat. Dan semoga berkat perkumpulan ini kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Di dalam kitab Al-Alah Nadoman nomor 9 yang berbunyi fa inna faqihan wa hadan mutawalli'an asyhadu anna syaitan min alfi abidin telah menjelaskan bahwa keutamanya orang alim atas ahli ibadah. Menurut penjelasan tersebut, menurut syaitan menggoda satu orang alim ahli fikih itu lebih sulit daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Dan saya pernah membaca kisah keutamaan orang alim atas ahli ibadah di kitab Nashihul Diniyah saat Rasulullah SAW datang ke suatu masjid dan beliau melihat syaitan berdiri di depan pintu masjid. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada syaitan tersebut, "Ya syaitan, apa yang kau lakukan di sini?" Syaitan pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya hendak masuk ke dalam masjid dan merusakkan salat orang yang sedang salat itu. Namun aku takut dengan orang yang sedang tidur di sana." Lantas Rasulullah SAW pun kembali bertanya kepada syaitan tersebut, "Wahai syaitan, kenapa kau takut kepada orang yang sedang tidur sedangkan dia sedang terlena, dan engkau tidak takut kepada orang yang sedang sholat tersebut sedangkan dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lantas syaitan tersebut menjawabnya kembali, "Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa orang yang sedang beribadah itu adalah orang yang bodoh atau yang tidak mengetahui ilmu-ilmunya, sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim atau mengetahui ilmunya. Jadi saya takut jika saya masuk ke dalam masjid dan merusakkan sholat orang yang sedang sholat itu, lantas orang yang sedang tidur itu atau orang alim itu bangun segera membenarkan sholat orang tersebut." Lantas Rasulullah SAW pun bersabda, "Naumul alimi khairun min ibadatil jahil." Tidurnya orang alim adalah lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Dan sudah jelas bahwa orang alim itu lebih utama daripada orang yang bodoh. Jadi marilah kita semua tingkatkan kesemangatan kita untuk mencari ilmu. Mumpung masih di pondok, jadi masih banyak waktu untuk mencari ilmu. Jangan sia-siakan waktu walaupun itu sedikit. Karena putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi hadis ke-40,
yaitu idza amsayta fala tanzir subah wa idza asbahta fala tanzir masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rahul Bukhari. Jika waktu sore datang, janganlah tunggu waktu pagi, dan jika waktu pagi datang, janganlah tunggu waktu sore. Dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa ajalmu. Diriwayatkan dari Imam Bukhari. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Pada Dewan Juri silakan menyampaikan selanjutnya. Terima kasih untuk Kami Sulaiman. Sedikit dari saya, kalau mengucapkan al-murabbi itu nggak bisa digandeng dengan sebab sudah ada alnya. Kalau al-murabbi ruhana, kalau digandeng jangan dikasih alnya. Murabbi begina, al-murabbi begina. Terus tadi sudah disampaikan kalau mengemukakan dalil tadi alangkah baiknya di apa yang cerita dikasih apa riwayat dan kitab apa itu lebih bagus. Kayaknya ada seperti di Jumhur Nasin atau dari mana disebutkan lebih bagus. Sekian. Dan terima kasih kepada Akhina Sulaiman. Untuk penyampaian sedikit kami tambahkan, Anda mengatakan kesemangatan, untuk menambahkan kesemangatan. Jangan diperbaiki, tak bagus. Ya, langsung semangat aja untuk menambah semangat. Jangan ditambahi kesemangatan, tak bagus jadinya. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya bahasanya ya. Tapi kalau yang lain insya Allah sudah bagus. Ya, jangan kesemangatan, tapi menambah semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih atas saran dan penilaiannya. Peserta selanjutnya, peserta dengan nomor urut 15, Ananda Lukman Hakim. Kepada Ananda Lukman Hakim kami persilakan. Mohon untuk mempersiapkan diri peserta nomor urut 16, Muhammad. Wabil khusus kepada Syekhuna Murabbi Rohilah Abah Kiai Haji Abdul Khalik yang selalu kita tunggu-tunggu berkah doa serta kemanfaatan ilmunya. Yang saya hormati pula kepada Dewan Juri yang juga saya muliakan. Tidak lupa kepada para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah mubarak dan bermanfaat. Yang kedua, salat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang dapat mensyafati umatnya kelak di yaumil kiamat. Semoga dengan adanya acara pada malam hari ini kita dapat mendapat syafaatnya beliau kelak di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tingkatkan dalam kita bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang sampai-sampai kita tidak dapat menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita semua. Sebelumnya saya mau bertanya, nikmat apakah yang paling besar yang patut kita syukuri?
Islam. Iman Islam. Nah, yaitu nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan imanlah kita kelak di yaumul qiyamah bisa selamat dari siksa Allah dan mendapat ridhonya serta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki dalam syukur adalah bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga dibarengi dengan melakukan nikmat-nikmat kepada tempat yang contohnya ketika kita mendapat nikmat sehat, janganlah kita gunakan sehat kita hanya untuk bermain-main ataupun bermaksiat, yaitu kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk mencari ilmu atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna azabi lasyadid." Yang artinya, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Kepada Dewan Juri persilakan menyampaikan saran dan tulisannya. Untuk Habib Muhammad yang banyak mengenali kabarnya itu jangan dikasih di akhir, di awal atau paling nggak di tengah. Terus kemudian diajarin yang lebih jelas, jangan paham supaya ayat-ayatnya itu jelas. Sedikit kami terangkan untuk saudara Muhammad Ali Bashar ya. Untuk masalah penyampaian ya sudah bagus. Kemudian jadi kata bahasanya masih bersopan ya, masih banyak. Ini yang beberapa kali sudah baca. Sebelumnya belum pernah ikut atau belum pernah menyampaikan. Pertama kali ya. Itulah begitu. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah maju begitu memang mentalnya langsung down ya. Ya makanya perlu latihan setiap hari, ada perlombaan ikut terus ya, biar itu menjadi bekal kita. Ini salah nanti kedepannya insya Allah tidak akan salah lagi ya. Kemudian tadi sedikit kami komentarnya, lain cakar itu bukan barang siapa ya, tapi jika pelaknya itu dalam taukid dirinya adalah insyaallah, jangan diartikan barang siapa ya. Ini enggak melihat tafsirnya, dan lihat tafsirnya itu perlu juga seorang dai jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Maksudnya harus dipertanggungjawabkan, dibaca dulu tafsirnya bagaimana, baru disampaikan. Hadisnya bagaimana, siapa perawinya, itu yang paling penting ditekankan. Kitabnya kitab apa, siapa muallifnya,
itu harus sikap, harus balik, benar-benar balik, biar kita itu tidak sembarangan mengatakan sesuatu. Itu perlu ya. Al-Qur'annya yang berapa, tafsirnya siapa, kemudian hadisnya asbabun nuzulnya apa, siapa perawinya, itu pentingnya. Jangan hanya sebatas menyampaikan saja tanpa ihtiyati, tanpa hati-hati ya. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas saran dan penilaian. Mohon maaf dikarenakan ketidakdapat kehadiran peserta nomor urut 19 Ananda Irfan Maulana, maka dilanjutkan peserta berikutnya. Peserta dengan nomor urut 20 Ananda Muhammad Soleh. Kepada Ananda Muhammad Soleh kami persilakan. Allahumma shalli alaihi. Mohon untuk mempersiapkan diri peserta nomor urut 21 Ananda Ainul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa shalli ala alaihi. alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib dan dewan juri serta teman-teman santri yang saya sayangi. Wabil khusus kepada guru kita Abah Kiai Haji Abdul Khalik yang selalu kita nanti-nantikan berkah dan doa dan berkah ilmu. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam majelis ini yang insya Allah diberkati oleh Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Allahumma shalli alaihi. Satu-satunya Nabi yang bisa menafkaati kita di yaumil qiyamah. Syafaati ahlul kabair min ummati. Rasulullah bersabda, syafaatku akan tercurah kepada umatku walaupun dia telah melakukan dosa besar. Kita sebagai pencari ilmu harusnya kita mengetahui syarat-syarat untuk mencari ilmu. Yang terdapat pada kitab Al-Alam di bait 1 dan bait 2. Saya yakin kalian semua pasti hafal. Gimana bunyinya? Lupa Pak Ustaz. Wa
Dalam bait 1 dan 2 tersebut ada 6 syarat untuk kita sebagai thalabul ilmi yang kita harus melampaikan. Syarat yang pertama cerdas di sini adalah kemampuan akal kita untuk menangkap ilmu. Tapi bukan berarti akal kita, bukan berarti IQ kita harus tinggi. Walaupun IQ itu mempengaruhi kita untuk menyerap ilmu, tapi asalkan akal kita mampu untuk menyerap ilmu, itu sudah tergolong dalam syarat yang pertama. Yang kedua, semangat. La yastata'ul ilmi birahatil jismi. Ilmu tidak bisa diraih dengan mengistirahatkan badan atau berkeras-keras. Dan yang ketiga, sabar. Kita sebagai thalabul ilmi harus sabar dalam kita belajar tapi belum paham atau di sini ada yang belum kiriman. Harus sabar. Yang keempat, masuk ke yang keempat, biaya, mempunyai biaya. Biaya di sini bukan berarti kita harus mempunyai banyak harta, banyak uang. Bukan. Cukup bagi santri itu mempunyai pena dan buku, sudah cukup. Sudah cukup itu. Dan juga Abu Hurairah, sahabat Nabi sekaligus perawi hadis terbanyak, itu adalah orang yang hadis. Karena ada keterbatasan waktu yang saya miliki, cukup sekian dari saya. Kalau mesti banyak kesalahan dari saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Kepada Dewan Juri dipersilakan menyampaikan saran dan penilaian. Maaf untuk penyampaian tadi sudah saya ingatkan kalau yang mengatakan Rasul mungkin Bapak jauh itu Rasul dan itu tidak bahasa Arab dengan langsung yang artinya dikasih
disambung dengan kata-kata, dirangkai dengan kata-kata yang untuk menyambungkan dari yang awal dan yang kedua. Sumama tadi untuk mencari ridho Allah, kedua ridho Allah. Yang awal rokoknya Allah besar. Itu dengan cara mencari ilmu. Terus ilmu masalah itu tadi dari ilmu baru diutarakan untuk menyambung antara dari yang awal dan yang kedua. Jadi jadinya bisa nyambung, jangan sampai tidak nyambung. Peserta ini Masya Allah penyampaiannya ya. Dan anak ngelihat dari cara antum berceramah itu sudah dapat sebagai seorang penceramah. Sudah. Bahasanya ya itu sangat sudah bagus ya, jelas, mantap sudah. Cuman itu yang perlu diperhatikan adalah antum ini kelakon-kelakaannya masih harus banyak latihan ya, harus banyak latihan. Tapi kejiwaan antum seorang penceramah itu sudah diperbaiki, itu nilai plusnya. Ya, kalau bisa dikembangkan terus ya, karena gayanya antum itu sudah menunjukkan kalau antum itu sudah seakan-akan seperti penceramah besar ya. Tadi ada beberapa antum bisa sudah menarik audiens, antum sudah mulai bisa menarik audiens seperti antum mengatakan harto tadi. Nah itu kan audiens ketawa jadinya. Jadi itu salah satu biar audiens itu tidak bosan, maka carilah hal-hal yang bisa menarik mereka. Itu tugasnya seorang penceramah harus bisa. Tapi itu sudah didapatkan oleh antum ya. Itu nilai plus dari antum ya. Sebagai seorang penceramah, tolong dikembangkan supaya bagus, bahasanya sudah bagus, jelas, tolong dikembangkan. Nah, terima kasih. Terima kasih atas saran dan penilaiannya. Mohon maaf dikarenakan tidak dapat hadiran peserta nomor urut 21 Ananda Ainul Yakin. Maka dilanjutkan peserta selanjutnya, peserta nomor urut 22 Ananda Ihsanuddin. Kepada Ananda Ihsanuddin kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon untuk mempersiapkan diri peserta nomor urut 23 Ananda Muhammad Ringo. Rasul
Rasulullah SAW bersabda bahwa mereka dikirim oleh para malaikat, namun tidak seperti halnya penghuni neraka lain. Wajah mereka tidak hitam legam, wajah mulutnya tidak terkunci, tidak disertakan dengan syaitan, dan tidak pula dibelenggu ataupun dirantai. Dan kemudian mereka diseret oleh para malaikat ke neraka dan berteriaklah mereka, aduh celakanya diriku, aduh terhinanya diriku, aduh hancurnya diriku, dan lain-lain. Sehingga sesampainya mereka di hadapan malaikat Malik berkata, wahai orang-orang celaka, siapa kalian? Mereka menjawab, wahai malaikat Malik, janganlah engkau bertanya siapa kami. Sesungguhnya kami sebagai dari umat yang dimana diturunkan Al-Quran dan begitu cara ceramah itu ya. Nanti perhatikan beliau bagaimana penyampaian beliau tadi sangat mengena kepada kita semua. Cuman ya karena kita ini masih terlalu kecil, pembahasannya kurang pas Ustaz. Karena memang kayak kecil-kecil gini kurang tahu apa itu masalah pendidikan ya. Cuman tapi kalau secara hanya sudah beliaunya udah Masya Allah. Terima kasih banyak atas penyampaiannya Ustaz. Ya, dan terima kasih juga tadi sudah didoakan ya. Begitu banyak doanya buat Al-Fakir, mudah-mudahan terkabul ya. Apalagi ada hamba ibnya, mudah-mudahan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga besok dengarkan besok karena memang malam ini adalah terakhir daripada musabaqah kita, maka besok itu dimulai seperti biasanya belajarnya ya sebagaimana rutinitasnya. Ada mungkin yang mau disampaikan? Jadi kan besok seperti biasa rutinitasnya mengaji betul Fathul Murid. Kemudian di pagi hari juga sama, itu mengaji bahasa Arab ya, bagaimana kita belajar bahasa Arab. Nah mungkin kami sebagai panitia atau sebagai orang yang mengkoordinir daripada acara-acara ini, musabaqah ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Mungkin banyak kekurangan mungkin ada kekurangan komunikasi antara Al-Fakir sama para juri mungkin, atau yang berjenambung dalam berpartisipasi di dalam lomba ini ya. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin yaitu moga-moga bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga ini bisa menjadi apa namanya sebagai hal yang menjadi muhasabah kita, sebagaimana kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita mengetahui daripada kekurangan kita, itu nanti menjadi loncatan yang akan datang supaya kita menjadi lebih baik lagi ya, insya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas-shiratal mustaqim, shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada malam hari ini. Semoga perkumpulan kita pada acara malam hari ini menjadi keberkahan dan insyaallah akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai mufassirul awqaf pada acara malam hari ini, mewakili pihak-pihak yang bersangkutan pada acara ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mensukseskan acara ini. Tidak lupa kami memohon maaf atas ketidakmaksimalan dalam menyiapkan acara ini serta kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kami undur diri. Ihdinas-shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Bilutfika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Qarib ya mujib ya qarib ya mujib ya qarib ya mujib. Amin. Amin. Amin.